penyerahan Dewan Pengurus Apeksi periode 2016-2020 kepada Ketua Dewan Pengurus 2021-2024. Untuk Munas ke-6 ini, tema yang diusung adalah penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan dan pasca pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam rangka penanganan pandemi, pemerintah daerah termasuk pemerintah kota harus melakukan berbagai penyesuaian program kerja dan penganggaran dan terus melakukan inovasi sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku. Jika dielaborasi, 3 tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam situasi saat ini adalah bagaimana program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi dapat berjalan dan didukung dengan anggaran yang memadai. Bagaimana terus memastikan proses pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat secara umum dapat terus berjalan secara optimal, dan bagaimana menyikapi turunnya pendapatan daerah sebagai dampak ikutan dari adanya pandemi COVID-19. Kami menyadari bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berlandaskan pada prinsip tata kelola yang baik dan kualitas pelayanan publik. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, APEKSI. Forum yang terdiri dari 98 kota di Indonesia, APEKSI beranggotakan 98 pemerintah kota yang terbagi atas 6 komisariat wilayah atau Komwil berdasarkan letak geografis. APEKSI dibentuk pada 25 Mei 2000 setelah Badan Kerjasama Antar Kota Seluruh Indonesia BKS Aksi dibubarkan pada 24 Mei 2000. Melalui struktur organisasi yang sulit, APEKSI berdiri menjadi organisasi yang terpercaya dengan memiliki Dewan Pengawas yang terdiri dari seorang ketua, memiliki Dewan Pengurus yang diketuai oleh Airin Rahmidiani, Wali Kota Tangerang Selatan. Selama 4 tahun terakhir, APEKSI telah memperoleh berbagai capaian, beberapa di antaranya yakni diterapkannya kebijakan pemerintah pusat tentang pemberian dana kelurahan yang mekanisme penyalurannya dilakukan melalui dana alokasi umum tambahan. APEKSI berperan besar dalam proses pengusulan, perumusan, dan implementasi kebijakan tersebut. Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana APEKSI terlibat langsung mulai dari proses penyusunan draft materi sampai dengan disahkannya undang-undang tersebut pada tanggal 2 November 2020. APEKSI mengawal Undang-Undang Cipta Kerja dan berperan aktif dalam pembahasan rancangan peraturan pemerintah dan peraturan presidennya. Selain itu, tingginya tingkat pertemuan Dewan Pengurus dengan pimpinan negara maupun lembaga memperlihatkan eksistensi Dewan Pengurus yang solid dan terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan di Indonesia. Pandemi ini telah menyebabkan pemerintah kota melakukan penyesuaian program kerja hingga melakukan realokasi dan refocusing anggaran. Demikian juga APEKSI yang harus melakukan penyesuaian program kerja yang antara lain adalah dilakukannya penundaan pelaksanaan Munas 6. Selain itu, APEKSI telah berinovasi dalam mengembangkan program Indonesia City Expo, pawai budaya, dan penanaman pohon yang menjadi ikon APEKSI
dalam setiap penyelenggaraan acara nasional dan direplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan tingkat komisariat wilayah. APEKSI membantu anggotanya untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih baik melalui demokrasi, partisipasi masyarakat, keadilan, dan akses yang sama untuk keragaman dan potensi setempat. Bapak Ibu Wali Kota, Wakil Wali Kota yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melakukan langkah-langkah ekstraordinary yang mendesak pada saat ini. Yang pertama, pengendalian laju penyebaran virus harus menjadi prioritas utama kita. Saya kira berulang-ulang sudah saya sampaikan, disiplin 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, harus tetap digaungkan kepada masyarakat. Kemudian juga terus meningkatkan 3T, testing, tracing, treatment, tes, lacak, kemudian isolasi. Ini penting. Ini sudah 2 minggu ini saya tekankan terus masalah ini, tetapi yang paling penting adalah pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaan di lapangan, yang paling penting itu. Jadi kalau ditemukan yang terinfeksi virus, langsung diisolasi. Siapkan isolasi terpusat, bekerja sama sekali lagi dengan Kementerian Kesehatan, BNPB, TNI, dan Polri. Dan kita, pemerintah pusat, sedang berusaha keras untuk memperoleh tambahan vaksin dari berbagai sumber. Vaksin ini produsennya tidak banyak, tetapi direbutkan oleh 215 negara, rebutan semuanya. Sekarang ini yang baru bisa berjalan vaksinasinya kira-kira 42 negara. Yang lain rebutan mendapatkan vaksin. Kita sudah mendapatkan komitmen 426 juta. Ini alhamdulillah karena memang sejak awal, sejak Agustus kita sudah mulai pendekatan dengan produsen-produsen vaksin. Bukan barang yang mudah, ini rebutan, semua negara merebutan vaksin. Oleh sebab itu, vaksinasi ini harus tepat sasaran, tepat target betul. Jangan sampai meleset. Bapak Ibu, Wali Kota, Wakil Wali Kota yang saya hormati, hal yang ketiga yang perlu saya tegaskan adalah perbanyak program padat karya. Ini urusan dengan ekonomi. Program padat karya agar ini bisa memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi masyarakat, dan satu-satunya penggerak perekonomian masyarakat sekarang ini adalah belanja pemerintah, belanja APBN, dan belanja APBD. Dan masyarakat di bawah harus diberikan penghasilan yang seluas-luasnya, diberikan pekerjaan yang seluas-luasnya. Banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota, saya kira banyak sekali. Perbaikan jalan kampung, lakukan dengan padat karya. Perbaikan saluran air pembersihan saluran air di kota, lakukan dengan padat karya. Perbaikan puskesmas, perbaikan pos yandu, lakukan dengan padat karya. Perbaikan sekolah, lakukan dengan padat karya. Saya kira banyak sekali. Sehingga tercipta lapangan kerja dan kita bayar gajinya, mereka akan meningkat konsumsi, sehingga meningkat daya beli, sehingga ada demand di ekonomi kita. Saya yakin dengan kerja keras kita bersama, kita akan segera keluar dari krisis kesehatan maupun ekonomi ini dan mampu mencapai banyak kemajuan di berbagai bidang demi Indonesia maju yang kita cita-citakan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Nasional ke-6 Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia
pagi hari ini saya nyatakan dibuka.